Hai guys, balik lagi sama kita. Tunggu dulu, kalian sehat kan? Sehat lah, jangan sakit-sakit. Jadi balik lagi ke cerita horor tetangga. Sekarang kita udah ada satu narasumber, langsung aja kita panggilkan. Halo, nama gue Fatur. Gue tinggal di Kalisari, di sekitar Jalan Lingkarsari. Jadi ini the real tetangga kita, jadi semua bener-bener yang cerita ini tetangga kita. Oh iya bener, Benernya tetangga kita semua ya. tetangga. Gimana, apa kejadian yang pernah Bang Fatur alamin? Jadi kalau kejadian sebenarnya banyak ya. Iya. Tapi kalau lebih detailnya tuh ada sih yang kena banget gitu di gue sendiri. Contoh, gue masih umur 6 tahun waktu itu. Umur 6 tahun, dulu itu almarhum buka empang, almarhum bokap. Di samping rumah tuh, di samping rumah buka empang. Ceritanya itu pemancingan lele, kayak gitu. Waktu maghrib gue ini ke situ dong, ya kan. Salah kan, anak kecil kan kagak boleh keluar pas maghrib, ya kan. Gue keluar tuh, baru sampai rumah sebelah kan empang nih rumah gue, ini rumah sebelah, ini empang posisinya. Baru sampai rumah sebelah, itu udah pohon nangka kan, gede. Itu gue ngeliat. Itu apa? Kuntilanak. Gue kuntilanak apa nggak? Pokoknya nenek-nenek. Rambutnya panjang banget. Rambutnya panjang, dia lagi nangkring posisinya. Kayak begitu. Itu akhirnya gue langsung panas dingin. Bokap panggil orang pinter, kayak gitu kan. Panggil orang pinter, dikasih daun pandan. Panas dingin, sejam kali. Terus bangun-bangun kayak nggak sadar aja gitu. Aneh gak sih? Enggak, itu berarti pingsan atau apa gimana Nah di itu situ? kayak nggak lupa ingatan aja. Oh tiba-tiba udah di kasur gitu loh. Padahal emang itu keluar gitu. Mama sama ayah juga bilang ngapain gitu kan. Tiba-tiba balik panas dingin gitu kan. Itu posisi pas 5 tahun ya, pas 2005 lah kalau nggak salah kurang lebih. Itu emang sini terkenal mistis sih sebenarnya dulu sebelum banyak rumah ya. Kayak gitu. Oh berarti udah tinggal di sini udah berapa tahun? Dari lahir. Enggak, maksudnya dari 2000 berapa? Dari kan almarhum orang sini asli. Oh, jadi udah Jadi kalau emang pengen tahu banyak sih orang ceritanya sama almarhum ya. Iya kan, Nggak bisa susah sih. sih ya. Waduh. Udah, maaf ya. Maaf. Dulu tuh almarhum sempet sama keamanan. Nggak percaya soalnya keamanannya cerita nih, Pak RT itu di pojok saya ngeliat. Jadi rumah saya nih paling pojok kan lurus kan sampai pertigaan tuh di ujung. Pak RT saya lihat tuh perempuan. Emang banyak perempuan di sini. Maksudnya perempuan yang begitu kuntilanak. Tuh, kalau nggak percaya, ayo ikut saya. Ronda, kayak gitu kan. Ronda nih almarhum sama keamanan ceritanya. Keliling lah, jalan kaki. Bener aja ditongolin. Beneran ditongolin. Itu langsung lari berdua. Tongolinnya yang guntuk gimana? Tongolinnya utuh. Tapi ya namanya itu kan melayang ya. Iya di pojok pokoknya jalan Intisari apa kalau nggak salah ya. Di pojok tuh namanya jalan apa ya? Lupa sendiri anak RT. Pokoknya di pojok lah. Dekat rumah saya paling ujung sono di situ itu emang serem banget yang perbatasan sama tembok Brigif. Itu udah paling serem di situ. Diceritain nggak bentuk Diceritain. kayak mukanya gitu? Oh, mukanya nggak kelihatan. Keamanan tuh cerita. Jadi pernah ada kucing. Kucing pas disambit berubah. Di pas turunan pojok sono. Ya kan serem banget kan. Berubah Jadi setan juga. Kayak gitu. Itu dia sendiri yang cerita sama saya. Dia kan sering keliling kan? Jadi sering Kayak ronda. gitu, sering ronda. Nah, terus juga kemarin belum lama lah, baru 2 minggu kali ya. Teman saya ke rumah ceritanya. Lu ngapain sih di kamar ini tidurnya nih? Bilangnya gitu kan. Jadi tuh kamar di atas warung. Pokoknya samping posyandu. Yang posyandu. Terus lu hati-hati dah katanya gitu. Emang apa sih? Ini dia demenin lu. Apaan sih orang gua nggak pernah diapa-apain? Ya lu liatin aja ntar lama-lama juga lu diliatin katanya gitu. Emang apaan? Kuntilanak merah. Bener-bener merah. Kayak gitu kan kalau misalnya merah kan jahat ya. Sebenarnya setan semua jahat kali ya. Iya semua jahat bener setan. Nah, Itu nyadar liatnya gimana? jadi teman tuh bisa ngelihat, kalau gue sih nggak bisa ngelihat, jadi teman yang ngelihat. Jadi tuh pas gue lagi tiduran gitu kan ya, pas gue lagi tiduran dia bilang itu samping lu awas, gitu. Dia lagi main ke rumah, kayak gitu, cowok temennya bukan cewek kan nggak boleh bawa belum muhrim. Berarti si kuntinya ini di dalam kamarnya? Di dalam kamar. Jadi dia ya moving aja gitu, kadang di depan. Tapi gitu. ngerasain nggak sih kayak kan biasa? Aura ngerasain, soalnya 2 minggu terakhir ini nggak bisa tidur di situ, jadi harus ke kamar ke dalam.
kayak gitu. Jadi tuh kamar itu tadinya studio kan, studio buat foto, buat live streaming gitu kan. Ada kasur di situ, biasanya sih gue tidur di situ. Terus 2 minggu ini gue nggak bisa tidur cepat. Jadi kayak mau tidur nih, apaan sih itu loh. Kayak ada yang ngeliatin, iya kayak ada yang ngeliatin. Pas diliatin, kayak bayangan lagi tiduran juga, tapi di seberang gitu. Bukan, udah pokoknya cuek aja. Kalau kita makin takut kan makin ditongolin kan. Ya udah kita cuek aja gitu. Emang sih akhir-akhirnya tuh kamar nggak pernah disolatin kayak gitu. Jadinya dia pindah. Jadi awalnya itu si kuntilanak merah. Pertama kan di Pasuman nih, almarhum. Yang lemari, dia pindah gitu. Terus Lemari? Ini yang tempat lemari, Pasuman. Iya. Tadi kan juga dapat cerita juga kan dari Mbak Marni kan, dari lemari. Nah ternyata sekarang posisinya udah di rumah, di atas. Kan ngeri-ngeri sedep kan. Berarti itu, ya itu setan emang di sini terus ya, maksudnya di Lingkarsari ini gitu? Iya, tapi emang dari dulu tuh emang udah banyak sih. Jadi dulu almarhum kakek kan emang orang asli kan, asli Kalisari sini dan Lingkarsari ini nih. Jadi dulu pernah ceritanya sama almarhum nih, kakek sama almarhum bapak, ceritanya ke pojok tuh, ke pojokan yang tadi saya bilang. Dulu tuh masih ada sawah, empang sama pohon kelapa. Malam-malam nyari apa ya, lupa diceritain sama almarhum. Tiba-tiba dari pohon kelapa ada yang nyambit, jebret, putih. Turunnya putih, kayak kelapa tapi putih gitu. Langsung kabur itu. Tapi kakek berani orangnya dulu, almarhum Haji Minan, kakek saya. Kayak orang dulu emang sakti-sakti nggak sih? Dia kan orangnya di sini cuma 1 orang nggak sih, 2 orang gitu nggak sih? Rumah jauh-jauh ya kan? Terus gitu. kakek ngapain tuh? Ya kalau ayah sih lari, kalau dia mah ditungguin, disamperin. Sini lu, kalau emang mau gangguin gua, lu keluar. Kata dia gitu. Itu juga Encang, ke sisi di pojok juga. Almarhum Cang Yani nih, saya juga cerita. Dulu kan tuh di pojok ada sumur. Itu jatuh di situ. Di Tuan Berigip, tembok Berigip itu tuh yang saya bilang di pojok yang turunan itu tuh jatuh dia di situ. Jadi dia jalannya kayak pincang gitu, nggak sembuh-sembuh. Itu jatuhnya tahu kenapa gitu? Nah itu kayaknya sih yang almarhum cerita emang digangguin makhluk situ, kayak kata gitu. Sampai membahayakan. Emang kamu membahayakan banget nggak sih? Iya, serem banget. Nah, iya, sama ini ada lagi. Ceritanya kakaknya almarhum, kan kalau almarhum tuh 12 bersaudara kan. Orang sini kan. Kakaknya almarhum ceritanya tiba-tiba kayak kemasukan kesurupan. Yang tadi gue bilang tuh. One keling. Kemasukan one keling itu genderuwo. Tinggi, orangnya tinggi, gede banget. Bapak Elaras pernah lihat di sini? Iya, di toilet. Tinggi, hitam. Iya. Tapi bukan yang kayak tinggi banget gitu, kayak sepintu. Tapi hitam. Iya, hitam, Ya, bulu hitam semua. Itu namanya one keling. Dari dulu emang udah ada di sini. Jadi emang dia asli sini. Jadi insya Allah lah kalau misalnya emang dia nggak ganggu, dia nggak bakal ganggu. Dia cuma nunjukin doang kayak gitu. Tapi gue juga pernah dimimpin sama one keling di bawah. Dimimpiin, jadi tidur nih rep-repan. Pas di mimpinya ini, pas maghrib juga di tiang listrik begini ngeliatin gue nih. Gue lagi di depan musola, di depan rumah lagi nongkrong sama anak-anak. Itu gue doang yang lihat kayak gitu. Terus teman-teman gue juga nggak percaya kan, dilihat juga. Iya benar, one keling hitam kayak gitu. Tinggi. Kenapa bisa ada sebutannya itu? Nah karena dulu yang tadi balik lagi ya, yang tadi kakaknya almarhum kemasukan one keling. Itu yang namain kakek. Kakek tuh kayak bisa interaksi gitulah sama makhluk halus lah. Jadi dia itu kalau mau misalnya kemasukan nih, kalau waktu itu almarhum Encang yang di Cijantung, dia minta kopi hitam Maroko kayak gitu. Jadi kayak nggak tahu lah apa namanya, kenapa dia minta kayak gituan gitu. Tapi itu nggak diceritain lebih lanjut sih. Tapi pas dikasih nih, ditaruh depan nih, kopi sama rokoknya, langsung hilang, langsung keluar gitu dari badannya. Berarti sama kayak cerita Bu Marni dong. Iya. Dia selalu hilang. Kopinya diminum, hilang. Kopi hitam, benar. Sisa ampasnya doang gitu. Iya. Berarti ya yang sama kali ya. Yang sama. Iya, berarti emang dia. Emang nggak ada lagi selain dia kalau hitam gede. Tapi kalau misalnya, alhamdulillah sih saya nggak pernah gue nggak pernah ditongolin sih sama one keling. Mungkin udah tahu kali ya, misalnya ini masih turunannya Haji Minan nih ya kan, macem-macem ya kan. Tapi nggak boleh takabur lah, kita juga harus jaga-jaga. Namanya di jalan kan ya kali kita bengong gitu kan kagak boleh kan. Kita harus selawatan, baca ayat kursi apa ya kan, gitu wajib lah kalau misalnya muslim. Tapi ada apa ya sama jalan ini? Kayak punya spesifik hantu yang sama, terus kayak ada sebutan yang sama. Malah selain kuntilanak merah itu di turunan itu noni Belanda juga ada katanya. Yang ngontrak di pas turunan. Yang di atas itu yang 2 kontrakan. Dia pernah ngeliat cerita ke almarhum kan. Iya tuh Pak, sih ngeliat noni Belanda juga digangguin. Begitu. Bener. Ngapain cerita bohong?
Bentuknya diceritain nggak gitu? Ya noni Belanda. Udah, kalau noni Belanda ya kita udah kebayang lah ya. Blonde gitu kan. Ya sebenarnya banyak sih, tapi jangan kita takut. Kalau kita takut kan makin ditongolin nggak sih? Kayak gitu. Menarik banget. Itu makanya yang cerita yang Gundurwo itu kan, itu pas rumah ini udah lama nggak ditempatin, lagi mau diberesin tuh kan? Iya, waktu itu kadang papa suka nginep di sini kayak macam 2 minggu, seminggu gitu. Nah waktu itu lagi mau beres-beresin, kita mau ke sini, papa nginep dulu di sini. Terus papa pipis di kamar mandi belakang. Sebenarnya jadi kamar mandi itu tuh kan agak-agak kepisah dari sisa rumah yang lain gitu, di sisa rumah ini gitu. Nah papa pipis, pas ngebalik ya kan cowok pipisnya kayak ngadepin si toiletnya gitu kan. Nah itu tuh toiletnya ngadep ke pintu, jadi papa lagi mantatin si pintunya itu. Jadi ini pintu, ini toiletnya di sini. Iya. Kan kalau cowok kan ngadep sana Ngadep kan. sono, Ini nggak pintunya mau ada kan- pintu. Iya, nggak ada pintu. Nah papa tuh udah ngerasa kayak geli-geli gimana gitu. Maksudnya papa tuh kan nggak ada kayak bisa lihat atau bisa ngerasain sama sekali, nggak ada. Tapi kayak mulai geli-geli merinding-rinding gitu punggungnya, udah agak ketakutan lah. Pas dia madep ke belakang, ada kayak badan, nggak tahu ya badan laki-laki apa bukan, coba pokoknya bukan badan cewek, kayak si yang Wan Keling itu. Dia berdiri sepintu itu, besar tuh sepintu Iya, itu. segitu ya. Dia Orang pada cerita berbulu, kayak gitu. dia berbulu dan dia tuh kayak goyang-goyang gitu, kayak bukannya goyang apa ya, kayak ber kayak gitu. Terus Mungkin kayak berbulu semua katanya, sampai mukanya tuh nggak kelihatan. Bener, kayak gitu. Ya, almarhum cerita kayak gitu soalnya. Bener. Jadi emang dia suka keliling sih, lebih tepatnya. Jadi kita kayak Kanoe nih bilang di sini nggak mungkin, jadi dia emang keliling aja gitu. Nggak tahu lah ronda juga apa gimana kan nggak tahu. Tapi emang suka keliling. Dan itu kita nggak pernah lihat kok yang Nggak pernah kita lihat. yang tinggal di Jangan sini sampai. aja. Jangan sampai. Jangan lah. Amit-amit nggak sih? Tapi nggak usah. Ya, ditanya kok udah merinding tau. Iya ya. Tapi keren loh, berarti di daerah ini ada satu hantu yang itu Yang gitu, kayak famous ya. legend gitu. Yang legend bener, legend. Jatuhnya legend nggak sih ya? Iya, Iya. Dari dari kakek. kakek. Dari kakek. Kakek kan lahir tahun 1910 kali ya. Jadi udah di asli sini gitu loh. Wan Keling. Tapi jangan dipanggil nggak sih? Takutnya dia dateng nggak sih? Tukeling. Tuh Keling lah. Tuh Keling. Ya siapa tahu beda. Tahu-tahu dua-dua ya datang. Jangan dong. Jadi dua. Ya soalnya kan kalau bahasa Keling itu kan hitam ya. Bahasa Betawi apa bahasa mana? Bahasa Betawi kayaknya itu Keling tuh hitam. Lu keling banget lu. Hitam banget lu. Melayu juga keling kan. Kayak bahasa Melayu juga Indonesia, KBBI kali ya. Enggak, KBBI enggak ada. Enggak ada ya? Enggak ada dong. Thank you loh, Bro Fatur. Fatur Iya. kan? Fatur. Oh, asik banget tuh. Ceritanya, wah, aku dari tadi merinding karena kan kayaknya daerahnya dekat gitu. Iyalah orang kita masih tinggal di sini aja. Jangan lupa apa, Ras? Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Thank you. Thank you. Thank Kasih you, ya. Kalaras.